Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang lagi stay di channel saya. Melanjutkan video sebelumnya tentang apa itu akupresur. Sudah saya jelaskan beberapa hal dan gangguan-gangguan apa saja yang dapat diatasi dengan akupresur, kemudian manfaatnya. Dan pada video sekarang ingin saya sampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan jika teman-teman sudah mampu dan bisa melakukan akupresur, walaupun hanya belajar otodidak dari video saya ataupun dengan membaca-baca buku. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu kondisi si pasien sendiri. Sebelum kita memberikan terapi akupresur, hal yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama kondisi pasien. Apakah pasien itu sudah makan? Itu yang pertama. Jadi apakah kondisi pasien itu laparkah? Sedang kenyangkah, sedang emosikah, sedang hamilkah, atau kondisi tubuh yang sangat lemah. Jadi seideal mungkin dalam pelaksanaan terapi akupresur kita harus memperhatikan hal-hal yang seperti tadi. Jangan melakukan terapi akupresur di saat pasien sedang lapar. Tanyakan dulu apakah sudah makan atau belum. Kemudian jangan pula melakukan terapi akupresur di saat pasien sedang kenyang. Pasien yang habis makan kenyang minta di akupresur, ya jangan. Redakan dulu sekitar 15 menit atau setengah jam setelah makan baru boleh, sebab nanti akan berefek pada yang lain. Kemudian di saat pasien sedang emosi, pasien yang sedang emosi, yang tidak labil, yang labil itu tidak bisa dan sebaiknya jangan dilakukan akupresur. Jadi dalam pelaksanaan akupresur mintalah dulu persetujuan apakah si pasien sendiri siap untuk dilakukan akupresur dengan kondisi yang normal, tidak emosional, tidak lapar, tidak kenyang. Kemudian wanita hamil. Wanita hamil boleh diakupresur. Hanya saja ada titik-titik yang dilarang, beberapa titik yang dilarang yang tidak boleh dilakukan pada wanita hamil. Dan teman-teman harus tahu titik-titik mana yang tidak boleh dilakukan, yang tidak boleh ditekan di saat menemukan pasien yang sedang hamil. Kemudian kondisi tubuh sangat lemah. Kondisi tubuh sangat lemah. Jika teman-teman menemukan seorang pasien yang ingin diakupresur, perhatikan dulu kalau kondisinya sangat lemah dan terkapar di tempat tidur, itu jangan dilakukan akupresur. Sebaiknya jangan. Sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Mungkin si pasiennya perlu pemulihan kondisi dulu, baru bisa dilakukan akupresur. Kalau permintaan si pasien atau keluarga untuk mengatasi kelemahannya, ya jangan. Itu bukan akupresur, bukan untuk itu. Jadi itulah beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kondisi pasien. Kemudian kontraindikasi. Pasien kasus-kasus apakah atau kondisi seperti apakah yang tidak boleh? Yang pertama, kegawat daruratan medik. Pasien yang sedang gawat darurat jangan dilakukan akupresur. Ya. Kemudian kasus yang perlu pembedahan seperti tumor,
benjolan-benjolan, patah tulang, itu tidak akan bermanfaat akupresur diberikan. Itu adalah kasus-kasus yang pembedahan itu pada dokter spesialis. Jangan dilakukan akupresur. Kemudian penyakit-penyakit keganasan seperti kanker itu sebaiknya jangan dilakukan, dan alangkah baiknya tidak dilakukan. Adapun permintaan pasien atau keluarga dengan berharap dengan akupresur dapat diatasi penyakitnya, ya sebaiknya jangan dilakukan, sebab itu akan merangsang, akan membangunkan sel-sel kanker tersebut agar lebih aktif jika dilakukan akupresur. Kemudian kontraindikasi lainnya yaitu penyakit akibat hubungan seksual. Dengan kata lain, penyakit akibat gangguan akibat hubungan seksual ini maksudnya seperti penyakit sipilis, penyakit gonoru, penyakit kelamin intinya. Itu tidak bisa dilakukan akupresur. Kemudian pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obat pengencer darah. Sebelum teman-teman melakukan terapi akupresur, sebaiknya teman harus pastikan dulu si pasien tersebut tidak sedang mengkonsumsi obat, yaitu obat pengencer darah. Apa itu obat pengencer darah? Ada beberapa penyakit yang memerlukan obat-obat pengencer darah. Itu tidak boleh dilakukan akupresur, sebab akan memudahkan, akan mengakibatkan lebam, pecah pembuluh darah dan lain-lain. Jangan dilakukan. Kemudian pada pasien yang mengalami luka bakar, luka borok ataupun luka parut. Pada pasien-pasien yang mengalami luka, intinya luka, itu sebaiknya jangan dilakukan akupresur pada daerah tersebut. Walaupun untuk mengatasi nyeri itu tidak bermanfaat. Jadi hal-hal yang demikian itu adalah kontraindikasi dalam pelaksanaan akupresur. Kemudian efek samping. Apa efek samping dari hal-hal tersebut? Yang pertama, itu bisa menyebabkan shock. Jika kita melakukan terapi akupresur tanpa memperhatikan hal-hal yang tadi, seperti kondisi pasien, kontraindikasi, kita harus perhatikan hal tersebut. Jika tidak, efeknya akan sangat fatal sekali. Yang pertama, itu bisa shock. Pasien bisa shock dan bisa tidak sadarkan diri jika hal-hal yang menjadi pantangan dari akupresur itu dilakukan. Itu efek fatalnya. Kemudian pasien yang sedang kejang otot jangan dilakukan akupresur. Itu kejang otot itu adalah efek samping, maka perlu dirilekkan dengan terapi relaksasi pada akupresur. Kemudian efek dari akupresur ini sendiri yaitu bengkak, memar. Nah, itu yang akan terjadi efek samping dari akupresur. Dan jika teman-teman memperhatikan kondisi pasien dan memperhatikan kontraindikasi, maka efek samping dari akupresur ini tidak akan terjadi. Bahkan boleh dikatakan akupresur tidak memiliki efek samping. Salah pun dalam penentuan titik-titik yang akan di akupresur, yang akan dipijat, itu tidak akan berefek fatal, tidak ada efek sama sekali. Yang akan berefek itu jika hal-hal kontraindikasi tadi dilanggar, maka baru akan berefek. Oke, semoga teman-teman dapat memahami, sebab ilmu ini
sudah lama di Indonesia, dan di dunia pendidikan pun sudah menjadi sebuah kurikulum di sekolah-sekolah kesehatan seperti di sekolah keperawatan, kebidanan. Terapi akupresur ini masuk ke dalam terapi komplementer, yaitu terapi yang tidak menggunakan obat-obat konvensional. Dan pelayanan akupresur juga dapat teman-teman dapatkan di puskesmas atau rumah sakit, yaitu dengan program Yankestrat. Rumah sakit ataupun puskesmas yang telah menjalankan program Yankestrat, teman-teman akan menemukan pelayanan akupresur. Oke, semoga video ini bermanfaat. Lain kali kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.